Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Solihin dan solihat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mendengar sabda Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ridhonya di dalam amal-amal yang dilakukan oleh manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan murkanya di setiap dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kekasih-kekasihnya di antara orang-orang ramai yang diremehkan oleh manusia. Masya Allah. Maka kita tidak boleh meremehkan tiga hal ini. Yang pertama, amal-amal yang mengundang ridhonya Allah. Sesungguhnya amal bukanlah besar atau kecilnya, bukanlah dahsyat atau tidaknya. Akan tetapi amal yang akan kita hadapkan kepada Allah adalah mendapat ridho darinya. Seberapapun besar amalan yang kita perbuat tanpa ridha Allah, maka tidak ada gunanya. Ridha Allah adalah sanu amalah, amal yang paling ikhlas niatnya dan mengikuti tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Setelah yang fardu ini, kita perlu memiliki amalan yang kemudian dapat kita rahasiakan, kita jaga, meskipun kecil, kita dawamkan. Ahabul amali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling dawam, yang terus-menerus meskipun sedikit. Yang kedua, jangan meremehkan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena besar atau kecilnya dosa tersebut, akan tetapi kata Fuadil bin Iyad adalah seberapa besar maha besarnya zat yang telah kita durhakai. Allah Subhanahu wa taala barangkali memberikan satu dosa besar sehingga yang melakukannya takut kepada Allah, lalu ia memilih untuk bertobat. Itu jauh lebih baik dibanding dengan orang-orang yang sering melakukan dosa kecil lalu ia meremehkan dan tanpa sadar ia telah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, jangan pernah meremehkan sesama manusia. Karena boleh jadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala adalah atqiyaul akifah. Orang-orang takwa yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mengukur kemuliaan dengan paras, dengan nasab keturunan, dengan harta, bahkan dengan kedudukan. Tapi satu-satunya adalah inna akramakum indallahi akrakum, takwa. Sayangnya takwa tidak ditampilkan oleh Allah di dalam wajah kita, sehingga kita tidak dapat mengetahui mana yang lebih bertakwa di antara kita dan mana yang kurang bertakwa dibanding kita. Kesimpulannya, kata Imam An-Nawawi, teruslah bertakwa dan bertawaduklah. Jangan pernah meremehkan sesama manusia, karena boleh jadi mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.